Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, teman-teman, mudah-mudahan dalam senantiasa kebaikan, dalam suasana nyaman, sehat, dan penuh dengan amal soleh, penuh dengan keberkahan demi keberkahan, sehingga di sore hari ini masih tetap bersemangat untuk melaksanakan Ramadan di bulan yang berkah, Ramadan 1441 Hijriah. Teman-temanku semua, kita jumpa lagi dalam program Lentera Sirah Anak, yakni Berkah Ramadan, bertutur kisah di bulan Ramadan. Di serial tahun lalu, waktu Berkah Ramadan, di 2 tahun yang lalu, kami sudah bertutur kisah tentang kisah-kisah Ramadan, mulai dari hari pertama, bahkan ada khusus di waktu iktikaf, di 10 hari terakhir. Nah, kali ini Walid Ilham bersama dengan para penutur kisah yang lainnya yang ada di rumah masing-masing akan bergantian menyampaikan kisah-kisah di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kali ini Walid perdana. Walid akan bertutur kisah di depan kalian selama setengah jam ke depan, insya Allah. Tidak lama-lama, kita siap mendengarkan. Mari kita duduk yang rapih, duduk yang baik, dan dengarkan sesuai dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu. Karena Walid ingin mengatakan kepada teman-teman, kisah adalah ilmu, maka ilmu perlu didengarkan dengan adab. Duduk yang baik dan dengarkan yang baik. Bismillah. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Walid akan bertutur kisah tentang Amirul Mukminin dan seorang Arab Badui. Ada 2, Amirul Mukminin dan seorang Arab Badui. Siapa itu Amirul Mukminin? Siapa? Ya, Amirul Mukminin adalah sapaan atau panggilan untuk pemimpin kaum mukmin setelah pergantian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Saat Rasul wafat dulu, maka digantikan oleh kepemimpinannya sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka dipanggillah Abu Bakar dengan sebutan Khalifatur Rasul, penggantinya Rasul. Namun saat Abu Bakar wafat, Abu Bakar sebelum wafat dalam keadaan sakit memanggil seorang sahabat mulia, yakni Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dia diangkat langsung dan dibaiat langsung oleh Abu Bakar untuk dijadikan pemimpin pengganti selepas Abu Bakar wafat. Maka digantilah kepemimpinan setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, diganti kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Namun teman-teman, Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak mau atau tidak akan bingung kalau dipanggil dengan khalifah kembali, karena jadi agak panjang namanya. Khalifatul Rasul. Jadi ada 2. Waktu Abu Bakar yang wafat disebut dengan, waktu Rasul yang wafat diganti Abu Bakar, Khalifatul Rasul Abu Bakar. Tapi ketika yang memimpin Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka menjadi Khalifatul Rasul. Jadi ada 2 kali kata khalifah. Maka akhirnya para sahabat saat itu bersepakat, kau adalah amir, pemimpin, dan kami adalah mukminin. Maka mari kita panggil bersama-sama dengan sebutan Amirul Mukminin. Jadi pemimpin orang-orang mukmin. Nah, setelah Umar, berikutnya nanti berganti Utsman bin Affan dan seterusnya, maka disebut dengan Amirul Mukminin. Itulah disebut dengan panggilan pertama kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan seorang Arab Badui. Siapakah 2 orang ini? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelum Walid bercerita dialog di antara mereka berdua, maka Walid ingin menjelaskan Amirul Mukminin Umar bin Khattab agar kita bisa merasakan bagaimana dialognya Amirul Mukminin dengan Arab Badui tadi. Bagaimana suasananya dan bagaimana rasa seorang Umar ketika mendapatkan dialog bersama Arab Badui ini. Kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu an, dialah seorang pria
yang memiliki warna kulit putih tapi agak kemerah-merahan. Warnanya kulit putih namun agak kemerah-merahan. Tentu wajahnya tampan. Wajah tampan, bayangkan teman-teman, wajahnya sangat tampan. Tangan dan kakinya itu sangat berotot. Saking tegaknya, sangat berotot. Tangan dan kakinya dia sangat berotot. Wah, sangat kuat. Lalu postur tubuhnya besar. Postur tubuhnya sangat besar. Seolah-olah saking besarnya ia seperti mengendarai sebuah kendaraan. Dan saking tingginya tubuhnya itu seperti duduk sedang berada di atas kendaraannya. Kalau saat itu kendaraannya adalah kuda. Saking besarnya. Bayangkan ya, ini fisik Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan dia selalu terlihat kalau berjalan kelihatan sangat kuat. Bahkan tidak menunjukkan kelemahannya. Masya Allah. Itulah Amirul Mukminin. Dan teman-teman tahu bahwa kebiasaan Umar bin Khattab Amirul Mukminin itu dia memiliki rambut seperti ini, rambut dan jenggot itu sering diwarnai atau disemir dengan menggunakan hina. Semir menggunakan hina. Apa semir hina itu? Teman-teman belajar sama orang tuanya, belajar sama guru-gurunya ya. Semir hina itu seperti apa? Akhirnya itu yang dilakukan Umar. Dia suka menyemir rambutnya dan suka menyemir jenggotnya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin ini memiliki cambang ini sebelah sini, cambang sebelah sininya nih. Nah, ini sebelah sininya itu panjang sekali, cambangnya panjang sampai sini. Wah, kebayang kan? Jadi bayangkan imajinasi kita tentang Khalifatul Rasul, Khalifah Rasul, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cambangnya panjang dan memiliki jenggot yang lebat. Wah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Bahkan kalau berjalan, itu berjalannya terasa cepat. Wah, berjalannya cepat sekali. Bahkan kalau dia berbicara, menyampaikan sesuatu, mudah sekali didengar. Kalau bicara, dia mudah sekali terdengar. Kalau dia bicara sesuatu dan mudah sekali dipahami oleh sahabat-sahabatnya, bahkan orang-orang yang dipimpinnya saat itu. Tapi, salah satu keahlian yang lain, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kalau dia memukul, seperti ini, itu sangat menyakitkan. Masya Allah teman-teman, bayangkan ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab, fisiknya, tubuhnya, bentuk posisinya dan segala macam ini yang membuat orang kalau berjumpa dengannya menunjukkan kewibawaan pada dirinya seorang Amirul Mukminin. Bahkan ada di antara anak-anak kecil di zaman Rasul itu ketika bertemu dengan Amirul Mukminin, waktu itu posisinya sebagai Umar bin Khattab, sahabat Rasul, itu bisa berlarian. Ada di antara istri-istri Rasul itu bisa berlarian karena mungkin mendengar degupan kakinya yang melangkah, takut karena gerakan-gerakannya. Bahkan dikisahkan juga Umar bin Khattab kalau hijrah itu pernah para setan-setan pun takut karena keberanian seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Masya Allah teman-teman. Itu biografi singkatnya seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, takdir Allah akhirnya menjadi seorang Amirul Mukminin yang posisinya puncak tertinggi, orang yang paling tinggi dalam peradaban manusia, teman-teman. Yang kalau dia melakukan aktivitas apapun yang bisa mengingatkan dirinya kalau dia merasa ada kesalahan, hanya Allah. Kalau dia diingatkan dengan seseorang atau diingatkan dengan orang lain, ada sebagian orang yang tidak berani bertemu dengan Amirul Mukminin. Ketidakberanian ini disebabkan karena segan, disebabkan karena dia sudah menjadi seorang pemimpin yang tinggi. Beginilah teman-teman. Kalau seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin kalau sudah paling tinggi, maka salah satu kesulitannya adalah siapa yang akan berani memberikan nasihat pada dirinya? Siapa yang berani akan memberikan sebuah pesan pada dirinya? Bisa jadi ada kesalahan yang dilakukannya. Tidak ada yang bisa berani. Karena keseganannya. Karena khawatir ada rasa kecewa pada seorang pemimpin. Tapi lihatlah.
seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dia tahu bahwa dia sadar pada dirinya bahwa tidak ada orang yang bisa mengingatkan kecuali dirinya sendiri. Maka salah satu pesan mahal seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dia berusaha untuk mengintrospeksi dirinya. Suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Saat itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an naik ke atas mimbar. Dia menyampaikan sebuah nasihat demi nasihat sampai dia menyampaikan sesuatu tentang pengalaman hidupnya masa lalu. Dia menyampaikan seperti ini. Wahai sahabat-sahabatku, engkau tahu dahulu aku adalah seorang pengembala kambing dan onta-onta. Dahulu aku hidupnya adalah seorang pengembala kambing dan onta-onta. Kalimat itu disampaikan di depan para sahabat saat Umar bin Khattab sudah menjadi Amirul Mukminin. Turun dari mimbarnya teman-teman. Saat turun dari mimbarnya, dia ditegur oleh sahabat mulia Abdurrahman bin Auf. Ditegur oleh siapa? Siapa? Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kata Abdurrahman bin Auf, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sampai harus merendahkan dirimu di depan kami, para sahabat? Lalu apa jawaban seorang Amirul Mukminin? Apakah dia marah? Apakah dia merasa ada yang salah? Tetapi jawaban seorang Amirul Mukminin ketika ditegur oleh seorang sahabat mulia Abdurrahman bin Auf, Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjawab, wahai Abdurrahman bin Auf, aku ini seorang Amirul Mukminin. Aku sudah menjadi pemimpin paling besar di muka bumi ini, pemimpin seluruh umat manusia. Lalu aku tahu bahwa aku adalah seorang pemimpin yang tidak mungkin, bahkan sulit untuk menemukan siapa yang berani menasihati diriku kalau aku salah. Siapa yang berani menasihati diriku kalau aku melakukan sesuatu kesalahan. Maka aku mengingat tentang masa laluku untuk mengetahui bahwa begitulah aslinya jati diriku. Masya Allah teman-teman. Maka di dalam buku biografi Umar bin Khattab radhiyallahu an yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi, bahwa pekerjaan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an pada waktu dia di masa kecilnya menjadi pengembala kambing dan onta, ini disinilah adalah bagian dari bisa mengenal jiwanya, bahwa tentang hakikat dirinya, bahwa sebenarnya dia adalah manusia seperti manusia yang lain. Lihatlah teman-teman, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang memiliki biografi masa lalunya istimewa. Justru dia mendapatkan nasihat tatkala dia mengenal tentang kehidupannya masa lalu, tentang keadaannya masa lalu. Masya Allah teman-teman. Begitulah salah satu khalifah mulia ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, di masa ketika dia memimpin, justru hari-harinya dia selalu menghadirkan dirinya, mudah diintrospeksi, bahkan mengintrospeksi dirinya. Apakah dia pantas untuk memimpin bumi ini? Apakah dia pantas memimpin kaum mukminin saat itu? Maka dari itu teman-teman, ketika kita tahu bahwa Amirul Mukminin berinteraksi dengan berbagai macam lapisan, salah satu yang dia interaksikan adalah masyarakat Arab Baduy. Itulah mengapa Walid ingin bertutur kisah tambahan dalam serial kisah selama setengah jam atau 1 jam lebih sampai ke depan ini. Walid ingin menceritakan tentang bagaimana interaksi Amirul Mukminin dengan seorang Arab Baduy. Arab Baduy itu adalah masyarakat yang ada di zaman Rasul, bahkan dengan zaman-zaman sebelumnya sampai zaman khalifahan para sahabat, kepemimpinan para sahabat. Bahkan pernah diketahui suatu hari sahabat mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengajarkan beberapa tata cara sholat, termasuk jumlah rakaat dalam sholat kepada seorang Arab Baduy yang baru masuk Islam. Umar bin Khattab mengatakan kepada orang Arab Baduy itu, wahai orang Arab Baduy, wahai, engkau tahu sesungguhnya sholat zuhur itu 4.
ya. Lalu sholat asar itu 4, ya. Sholat maghrib itu 3. Nah, sholat subuh itu 2. Paham? Ya, sholat isya juga 4. Nah, coba diingat, kamu ingat? Wah, orang Arab Baduy ini tidak mengerti teman-teman. Lupa lagi, diingetin lagi. Oh, sholat zuhur 4, sholat asar 4, lupa lagi. Dan ternyata salah satu kemudahan untuk mengajari orang Arab Baduy itu adalah dengan menggunakan syair. Dan Masya Allah, salah satu keistimewaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah juga punya kemampuan membaca dan menyampaikan syair-syair. Karena itulah ketika Umar ingin mengajarkan tata cara sholat kepada atau jumlah rakaat sholat kepada seorang Arab Baduy itu, Umar menggunakan kalimat-kalimat syair, teman-teman. Umar menggunakan kalimat-kalimat syair. Umar menyampaikan kepada seorang Arab Baduy, wahai Arab Baduy, ta'al, innas solata arba. Sesungguhnya sholat itu 4, kemudian 4. Summa salasun, berarti kemudian 3, ba'dahunna arba. Setelah itu 4. Kebayang teman-teman ya, diajari begitu kepada salah satu orang Arab Baduy yang baru masuk Islam. Inna sholata arba, sesungguhnya sholat itu 4, kemudian 4. Inna salasun ba'dahunna arba, summa salasun ba'dahunna arba, summa sholatul fajri la tudayyi. Summa sholatul fajri la tudayyi. Kata Umar kepada Arab Baduy dengan syair menyampaikan, sesungguhnya sholat itu yang pertama 4, zuhur, 4, asar, 3, setelah 3, 4, dan setelah itu subuh 2, jangan kau lalai. Lalu setelah itu Arab Baduy ditanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gimana, kamu hafal? Dan Arab Baduy mengatakan, iya, aku hafal. Luar biasa teman-teman. Masyarakat Arab Baduy itu ketika disampaikan ilmu dengan menggunakan syair salah satunya, akhirnya dia mampu. Maka pada saat itulah ketika Khalifah kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an berdialog dengan masyarakat Baduy, beberapa kali kadang menggunakan syair. Bahkan orang Arab Baduy ketika bertemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga kadangkala ingin meminta sesuatu juga menggunakan syair. Masya Allah. Misalnya saja, suatu ketika Umar bin Khattab itu sedang merenung dan menyampaikan renungan itu kepada para sahabat. Renungan itu disampaikan kepada para sahabat dan dia menyampaikan suatu nasihat kepada para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, kata Umar bin Khattab saat itu, perbanyaklah mengingat neraka. Sebab neraka itu apinya sangat panas dan dasarnya sangat dalam. Bahkan tempat pijakannya banyak sekali besi. Masya Allah teman-teman. Nasihat ini disampaikan pada para sahabat. Pada saat itu juga datanglah seorang Arab Baduy datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di hadapan Umar, Arab Baduy ini mendendangkan bait-bait syair, menyampaikan bait-bait syair. Tiba-tiba seorang Arab Baduy itu datang menemui Amirul Mukminin dan mendendangkan syairnya. Dia menyampaikan syair. Ya Umarul Khaira, ya Umarul Khaira, juzital jannah. Ya Umarul Khairah juzital jannah. Uqsu bunayyati wa ummahunna. Wa kun lana minaz zamani junnah. Uqsimu billahi lataf'alanna. Lihat teman-teman ya. Syair yang disampaikan seorang Arab Baduy, polanya belakangnya sama. Kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip dengan gurindam atau syair atau pantun, walaupun tetap istimewa syairnya orang-orang Arab dulu. Tapi ini pendekatan-pendekatan saja. Kata orang Arab Baduy ketika bertemu dengan Khalifah kedua, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dia menyampaikan keluh kesahnya dengan menggunakan syair. Ya Umarul Khairul juzitul jannah. Uqsu bunayyati wa ummahunna. Wa kun lana minaz zamani junnah. Uqsimu billahi lataf'alanna. Teman-teman tahu artinya apa? Apa? Kalau diartikan, Walid saja hampir merasakan
sentuhan luar biasa. Seorang Arab Baduy ingin berbicara kepada Amirul Mukminin. Bayang, masyarakat paling bawah, rakyat paling bawah ingin bicara sama pemimpin tingginya. Cara menyampaikannya pakai syair. Syair ini sampai mengatakan, ya Umarul khairu juzital jannah, uqsu bunayati wa ummahunna, wa kunnana minaz zamati junnah, uqsimu billahi lataf'alanna. Masya Allah teman-teman. Apa yang disampaikan Arab Baduy ini? Dia mengatakan seperti ini. Hai Umar yang baik. Ya Umar khairat. Wahai Umar yang baik. Semoga engkau dibalas surga. Cukupilah anak-anakku serta ibu-ibu mereka. Dan jadilah engkau sebagai pelindung untuk kami setiap waktu. Dan saya bersumpah demi Allah, pasti engkau akan melakukannya. Bayangkan teman-teman. Seorang Arab Baduy menyampaikan pesan keluh kesahnya dengan menggunakan syair. Di dalamnya ada dua hal yang berat yang dirasakan seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin. Pertama adalah sebuah harapan. Harapan kepada seorang Amirul Mukminin bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya serta ibunya. Dan ada sebuah keyakinan bahwa Umar akan mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya serta ibu-ibunya. Coba menyampaikan sebuah harapan, bahkan menunjukkan sebuah keyakinan dengan menggunakan syair yang dilakukan oleh seorang Arab Baduy. Coba kita rasakan teman-teman ya. Kita rasakan sama-sama. Ya Umarul khaira juzitul jannah. Kurang lagi ya. Ya Umarul khaira juzital jannah. Uqsu bunayyati wa ummahunna. Wa kun lana minaz zamati jannah. Minaz zamani junnah. Uqsimu billahi lataf'alanna. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin mendengar syair ini, adalah sebuah teguran. Adalah sebuah harapan yang disampaikan seorang Arab Baduy ini. Dan ada bentuk keyakinan ketika dia berkata, uqsimu billahi lataf'alanna. Dan saya bersumpah demi Allah, pasti engkau akan melakukannya. Jadi ada keyakinan seorang Arab Baduy pada Umar, bahwa dia akan bisa mencukupi kebutuhan untuk anak-anaknya, serta ibu-ibu anak itu sendiri. Lalu apa kata Umar ketika itu? Lalu Umar mendengar sebaik syair itu, lalu dia berkata, dan dia bertanya kepada Arab Baduy itu. Wahai Arab Baduy, bagaimana bila aku tidak bisa memenuhi keinginanmu? Kira-kira apa yang terjadi? Umar bertanya kepada Arab Baduy itu ketika menyampaikan syair pertamanya. Masya Allah teman-teman. Arab Baduy itu menjawab pertanyaan Amirul Mukminin dengan jawaban syair kembali. Apa jawabannya? Idzan Aba Hafsin. Karena Umar dipanggil juga dengan Abu Hafsin. Idzan Aba Hafsin la azhabana. Idzan Aba Hafsin la azhabanna. Apa kalimatnya? Umar bertanya, bagaimana kalau aku tidak mau melakukannya? Aku tidak bisa memenuhinya. Jawaban seorang Arab Baduy mengatakan, idzan Aba Hafsin la azhabanna. Maka Abu Hafs, saya akan pergi. Kata kalimatnya seorang Arab Baduy, saya akan pergi. Umar bingung. Dia menjawab dengan kalimat, bagaimana kalau aku tidak bisa memenuhinya? Lalu ternyata Arab Baduy mengatakan, Abu Hafsin, saya akan pergi. Lalu Umar bertanya kembali, bila kamu pergi, kemudian apa yang terjadi kalau kamu pergi? Seorang Arab Baduy ini tidak diam. Dia menjawab kembali dengan syair kembali ketika ada pertanyaan. Kalau kamu pergi, lalu apa yang terjadi? Kata Umar. Orang Arab Baduy ini menjawab. Yakunu anha lilatus alannah. Yauma yakunul utiyatu minnah. Wa mauqiful mas'uli bainahunnah. Imma ilan narin wa imma jannah. Masya Allah teman-teman. Arab Baduy memberikan sebuah nasihat kepada Amirul Mukminin dengan syairnya. Yakunu anha lillatus alannah. Yauma yakunul utiyatu minnah.
wa mauqiful mas'uli bainahunna imma ilan narin wa imma jannah. Apa artinya teman-teman? Kalau aku pergi, kamu akan dipertanyakan tentang keadaanku, kata Arab Baduy. Kalau aku pergi, kamu akan dipertanyakan tentang keadaanku ini, kata Arab Baduy. Pada hari di mana pemberian-pemberian itu menjadi sebuah anugerah. Posisi orang yang ditanya di antara pemberian-pemberiannya, maka dia menuju dua pilihan. Ke neraka atau ke surga. Seolah teman-teman. Umar ketika bertanya, kalau kamu pergi, apa yang terjadi? Ternyata Arab Baduy menjawab dengan kalimat nasihat dalam bentuk syair. Yakunu anha lilatus alanna. Kalau kau pergi, kamu akan dipertanyakan tentang keadaanku ini, kata Arab Baduy. Masya Allah, kalau aku pergi, kau akan dipertanyakan tentang keadaanku hari ini. Yauma yakunul utiyatu minnah. Pada hari di mana pemberian-pemberian itu menjadi sebuah anugerah. Wa mauqiful mas'uli bainahunna. Posisi orang yang ditanya di antara pemberian-pemberiannya itu imma ilan narin wa imma jannah. Hanya menjadi dua pilihan, menuju ke neraka atau menuju surga. Nasihat inilah yang membuat Umar bin Khattab meneteskan air mata. Seorang Arab Baduy meminta sesuatu dengan syairnya. Dengan pertanyaan demi pertanyaan, Umar mendapatkan sebuah nasihat betapa Allah memperhatikan dan mengawasi dirinya. Begitulah keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang beriman seperti Amirul Mukminin. Bahkan orang yang meminta pertolongannya saja, tatkala dia bertanya kalau dia pergi apa yang terjadi, lagi-lagi diingatkan tentang balasan akhirat dan dua pilihan, surga atau neraka. Maka ketika Umar bin Khattab mendengar syair demi syair yang disampaikan seorang Arab Baduy ini, lalu tiba-tiba Umar memanggil pembantunya, "Ya gulam, ta'al. Gulam, sini, berilah bajuku ini kepada si Arab Baduy ini. Karena aku takut dengan balasan Allah di hari akhir. Demi Allah, aku hanya punya satu baju ini dan berikanlah kepadanya." Masya Allah teman-teman. Umar sampai mengatakan, aku takut karena Allah, bukan karena syair yang disampaikan seorang Arab Baduy ini. Sahabat LSA yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Walid jadi seperti ingin meresapi nasihat seorang Arab Baduy lewat syairnya kepada seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tapi begitulah teman-teman. Nasihat yang mahal. Seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika bertemu dengan masyarakat bawah Arab Baduy, dia bisa menerima dan bisa mendengarkan nasihat-nasihatnya. Dia bisa menerima, bahkan bisa meresapi masuk sampai ke dalam hatinya. Hatinya dibuka dengan lapang. Hatinya dibuka dengan kesabaran. Dia tahu siapa yang bertutur. Dia tahu siapa yang menyampaikan pesan itu. Semoga kita, teman-temanku semua, sahabat LSA, adalah generasi yang kelak termasuk orang yang dilapangkan jiwanya. Dibukakan hatinya dengan seluas-luasnya sebagaimana seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Berbicara dengan siapapun, dia tahu bahwa di balik ini penuh dengan nasihat demi nasihat. Teman-temanku semua, itulah kira-kira kisah yang Walid bisa sampaikan. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Yang pertama, bahwa seorang pemimpin Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah manusia yang tentu memiliki kesalahan sebagaimana pengganti-pengganti Rasul setelahnya. Yang sempurna adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sadar, seorang Amirul Mukminin memberikan sebuah pelajaran. Kalau tahu bahwa dirinya akan salah, maka cara untuk mengingatnya adalah mengingat tentang keadaannya masa lalu. Ini pelajaran teman-teman. Hari ini kita seperti apa? Nanti suatu saat teman-teman mungkin bisa jadi menjadi orang yang hebat, sukses. Bisa melakukan perjalanan kemana, bahkan bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tetapi jangan lupa, agar kita bisa mendapatkan nasihat pada diri kita,
ingatlah tentang masa lalu kehidupan kita. Bersama keluarga kita, bersama adik-adik kita, kakak-kakak kita. Bersama orang-orang yang di sekeliling kita yang bersama kita saat itu. Ingatlah. Agar kita bisa mendapatkan itu jadi pengingat dan penasehat jiwa kita insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata seorang Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan ruang untuk mendengarkan siapapun termasuk sampai seorang masyarakat Arab Baduy. Bahkan dia tahu caranya bagaimana memasukkan pesan kepada masyarakat itu. Salah satunya dengan syair. Salah satunya dengan syair. Jadi menyampaikan syair yang berpola disampaikan kepada seorang sahabat atau bahkan masyarakat bawah seperti masyarakat Arab Baduy. Yang ketiga, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendapatkan sebuah keyakinan dari masyarakatnya, bahkan mendapatkan sebuah harapan dari masyarakatnya, dia tidak hanya sekedar mendengar, tetapi dia langsung berbuat secara nyata. Dia berikan bajunya, tadi dia panggil pembantunya, ya gulam, dia panggil, lalu dia berikan bajunya kepada orang tersebut, Arab Baduy itu diperintahkan. Bahkan dia mengatakan Amirul Mukminin, ini adalah bajuku satu-satunya yang aku berikan kepadanya. Masya Allah teman-teman. Sahabat LSM rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Begitulah Ramadan ini istimewa. Ramadan ini penuh dengan banyak sekali amal soleh. Maka saatnya kita latih jiwa kita. Latih kedermawanan kita. Latih telinga kita untuk banyak mendengar. Latih mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Latih jiwa kita untuk bisa menerima pendapat orang lain yang baik. Latih kalimat-kalimat kita untuk bisa bertutur dengan kalimat-kalimat yang sopan. Latih kehidupan kita untuk bisa berinteraksi dengan saudara-saudara terdekat kita dengan baik. Dan berbagai macam hal di sepanjang Ramadan ini agar keluar dari Ramadan nanti teman-teman menjadi kalimat la'allakum tattaqun. Generasi yang bertakwa. Masya Allah, insya Allah. Teman-temanku semua, saya pikir Walid sampai di sini dulu. Karena durasi kita hanya setengah jam, tidak terlalu lama. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa, selalu saksikan serial Ramadan. Atau disebut dengan Berkah Ramadan. Bertutur kisah Ramadan di fanpage LSA. Nanti insya Allah, Walid setelah tampil di fanpage LSA ini akan dipindahkan ke YouTube. Nanti insya Allah juga bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Mohon maaf kalau ada lisan yang kurang, ada kalimat-kalimat yang salah. Mudah-mudahan ini bagian dari kebodohan Walid. Yang Allah Walid harus banyak berminta maaf pada Allah. Allah, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Jangan lupa di sore hari ini juga zikirnya. Ya, jangan lupa berzikirnya. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seterusnya. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ana minal muslimin. Dan seterusnya. Insyaallah ya teman-teman ya. Baik teman-teman, demikian serial kisah Walid di Bertutur Kisah Ramadan Berkah Ramadan 1441 Hijriah. Saksikan di hari berikutnya bersama para penutur kisah. Lihat di fanpage LSA ini, boleh dibaca. Dan mudah-mudahan ini boleh disebar ke siapapun. Mudah-mudahan jadi keberkahan dan kebaikan. Dan selalu latih. Kisah itu adalah ilmu. Ulang ya. Kisah itu adalah ilmu. Maka ilmu harus didengar dengan adab. Kisah adalah ilmu. Maka ilmu harus didengar dengan adab. Duduk yang baik dan dengarkan dengan baik, insya Allah. Dan biasakan telinga ini mendengarkan kisah-kisah yang memang pernah terjadi di zaman sebelumnya dan peradaban Islam. Sampai jumpa di serial Bertutur Kisah dengan para penutur kisah lainnya. Assalamualaikum.